Jangan lupa untuk like, share, and subscribe di channel SMK Negeri Penuh Surat Official. Jangan lupa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semuanya? Kita berjumpa lagi, dan kali ini Bapak akan menyampaikan beberapa hal, khususnya keterkaitan antara skema sertifikasi KKNI dengan KIKD di kompetensi kalian desain pemodelan dan informasi bangunan. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk kalian semua selalu menjaga protokol kesehatan, menjaga kesehatan, dan juga selalu ceria dalam menjalankan pembelajaran kita walaupun dalam PJJ. Selanjutnya, mari kita menyimak penjelasan berikut ini. Pada kali ini, saya akan menyampaikan beberapa hal, diantaranya itu nanti ada spektrum kurikulum, ada pencapaian kompetensi dasar, ada KKNI, ada UKK, dan sertifikat kalian. Informasi ini khususnya untuk kalian di kelas 12, yang mana nanti di bulan Maret ini akan melaksanakan uji kompetensi kalian. Yang pertama, perlu kalian ketahui bahwa dalam menghadapi uji kompetensi kalian, kalian harus memahami betul bagaimana korelasi atau keterkaitan antara KKNI level 2 DPIB dengan kompetensi dasar yang kalian pelajari di sekolah. Berikut kalian harus memperhatikan hal-hal yang saya sampaikan. Yang pertama, bahwa sistem pendidikan di SMK Negeri Penuh Surat ini menerapkan pendidikan yang berbasis kompetensi. Yang kedua, kompetensi yang diajarkan merujuk pada kompetensi-kompetensi yang telah diselaraskan antara sekolah, IDUKA, maupun lembaga pendidikan terkait. Dan yang ketiga, peserta didik wajib menguasai kompetensi-kompetensi yang sesuai dengan skema sertifikasi kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau lebih sering disebut dengan KKNI level 2 untuk kompetensi kalian desain pemodelan dan informasi bangunan. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menguasai kompetensi tertentu sesuai skema kualifikasi profesi yang dipilih lebih dari satu jenis profesi. Nah, seperti yang kalian saksikan, kita akan mengulas tentang spektrum kurikulum yang sudah kalian pelajari hampir selama 3 tahun ini. Baik itu magang C1, C2, maupun C3. Dan poin berikutnya adalah pencapaian kompetensi. File ini sudah pernah kita share ke kalian. Bisa kalian buka lagi filenya. Kalian lihat mata pelajaran, baik itu mata pelajaran APLG, KJJ, estimasi biaya, KUG maupun PKK. Di sana ada checklist yang sudah kita siapkan untuk kalian agar kalian bisa melihat apakah semua kompetensi itu sudah kalian penuhi atau belum. Filenya seperti yang kalian lihat ini ya, baik itu APLG, KJJ, estimasi, KUG maupun PKK-nya. Nah, ini adalah contoh yang untuk KUG, PKK. Dan poin berikutnya, kita akan masuk kepada KKNI itu sendiri. Mungkin kalian sudah sering mendengar apa itu KKNI. Ya, KKNI adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan. Dari KKN itu sendiri, kalian dapat mengamati maupun menganalisis
rincian dan korelasi unit kompetensi untuk skema kualifikasi kompetensi kalian, desain pemodelan dan informasi bangunan dengan mata pelajaran yang telah kalian lalui. Di sini kalian bisa melihat yang saya tampilkan ini itu adalah skema uji kompetensi, yaitu kompetensi-kompetensi yang harus kalian kuasai yang distandarkan oleh KKNI, di mana kompetensi yang di KKNI itu ternyata itu kalian pelajari di mata pelajaran produktif selama 3 tahun. Bisa kalian cermati sekarang. Untuk yang saya lingkari ini itu kompetensi atau judul unit yang ternyata kalian pelajari di mata pelajaran APLG, aplikasi perangkat lunak. Berikutnya yaitu untuk judul unit kelompok menggambar arsitektur ini itu berelevansi atau keterkaitan dengan kompetensi-kompetensi pada mata pelajaran gambar teknik maupun APLG. Berikutnya di bagian judul unit kompetensi menggambar struktur itu kalian telah mempelajari atau memiliki keterkaitan dengan kompetensi-kompetensi dasar di mata pelajaran ada di gambar teknik maupun di KUG, yaitu konstruksi dan utilitas gedung. Selanjutnya di judul unit yang terakhir yaitu di menggambar jalan dan jembatan, tentu kalian memperolehnya selama kalian mengikuti mata pelajaran konstruksi jalan dan jembatan. Sedangkan di judul unit yang terakhir itu ada kalimat mengerjakan rencana anggaran final, itu kalian secara umum akan belajar di mata pelajaran estimasi biaya konstruksi. Nah, dari sini kalian bisa mengamati ya. Jadi nanti file yang akan kita share, file KKNI, kalian bisa menyandingkan dengan kompetensi-kompetensi atau di file pencapaian yang di checklist itu. Nah, itu nanti kalian sandingkan, kalian terlihat saat nanti kalian ujian itu semestinya kalian harus kompeten. Karena apa? Karena selama 3 tahun ini kalian sudah mempelajarinya. Jadi istilahnya saat nanti kalian ujian itu sebenarnya hanya untuk menguji, untuk mengukur seberapa jauh kemampuan kalian menguasai kompetensi-kompetensi yang ada di sekolah selama 3 tahun. Nah, alat ukur inilah yang nanti akan kita berikan ke kalian, yaitu saat uji kompetensi akhir di kelas 3. Berikutnya kita akan membahas mengenai UKK itu sendiri. UKK ini adalah kegiatan wajib yang harus kalian laksanakan di kelas 3 agar menjadi syarat kelulusan yang harus kalian penuhi. Dan pelaksanaan UKK itu sendiri direncanakan ada di semester 6 dan pengalaman dari tahun-tahun kemarin pelaksanaan itu ada di bulan Februari maupun Maret. Dan UKK itu sendiri kita akan bekerja sama dengan LPJK maupun dari kementerian, yaitu diwakili oleh dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah 5 Surabaya. Dan waktu pelaksanaan UKK ini rentan waktu ada sekitar 5 harian. 5 harian. Itu sudah termasuk dari persiapan, sosialisasi, pelaksanaan maupun evaluasi. Pelaksanaan UKK tahun ini masih dalam proses perencanaan, tapi belajar dari pengalaman tahun kemarin, pelaksanaan UKK melalui jarak jauh ya. Jadi nanti ujian wawancaranya menggunakan aplikasi dan nanti menggambarnya kalian menggambar mandiri dan nanti hasil gambarnya akan dikirim ke web dari Balai Jasa Konstruksi itu sendiri. Nah, di sini kalian bisa melihat ada bidang-bidang yang bisa kalian pilih atau profesi yang bisa kalian pilih untuk memperoleh sertifikat keterampilan. Nah, untuk
fasilitas dari sekolah, profesi yang akan kita berikan ke kalian yaitu untuk profesi juru gambar atau draftsman arsitektur. Dan level untuk sertifikat ini yaitu level 2 ya. Level 2 setara istilahnya operator untuk draftsman arsitektur. Dan untuk poin berikutnya dan yang terakhir yaitu nanti sertifikatnya. Sertifikat kalian atau sertifikat keterampilannya ada berapa rekomendasi sebenarnya yang terkait dengan yang tadi saya sampaikan, yaitu profesi-profesi di mana kalian bisa mengambil, baik itu dari fasilitas sekolah maupun kalian secara mandiri nanti mengambil uji kompetensi. Yang pertama, di bidang arsitektur ada 3 profesi yang bisa kalian pilih. Yang pertama yaitu juru gambar atau draftsman arsitektur. Ini nanti kalian peroleh dari fasilitas sekolah. Sedangkan di profesi pengawas bangunan gedung maupun pengawas bangunan perumahan itu kalian bisa pilih secara mandiri. Ini untuk bidang arsitektur. Kemudian untuk bidang sipil ada profesi juru gambar atau draftsman sipil. Bagi kalian yang yakin dengan kemampuan menggambar kalian saat di mata pelajaran KUG, kalian bisa kedepannya nanti mengambil sertifikat keterampilan untuk profesi ini. Berikutnya ada profesi mandor bangunan gedung, itu juga bisa menjadi alternatif kalian. Sedangkan di bidang-bidang lain ada profesi yaitu quantity surveyor. Di sini kalian yang merasa dalam penguasaan kompetensi estimasi biaya konstruksi maksimal, yakin profesi ini bisa menjadi alternatif kalian untuk menambah sertifikat keterampilan yang kalian miliki. Nah, ini adalah contoh-contoh sertifikat keterampilan dari kakak kelas kalian yang sudah lulus untuk skema juru gambar atau daftar arsitektur. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya selaku Ketua Kompetensi Kalian Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan berusaha memberikan informasi-informasi maupun alternatif lainnya agar bisa kalian pilih, dan insya Allah sekolah bisa memfasilitasi apa yang menjadi kompetensi atau kemampuan kalian sehingga bisa memberikan kualifikasi atau kompetensi yang terbaik untuk peserta didik yang bersekolah di SMK Negeri Prinsip. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.